Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Every minute, Shanghai Mitsubishi carries people up and down. Every day, Shanghai Mitsubishi's products and service are shared between you and me. Every year, Shanghai Mitsubishi is chosen and trusted by global customers. Shanghai Mitsubishi, being professional, being trusted. Halo teman-teman, selamat datang di Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Nah, saat ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang properti, berkaitan tentang properti tentunya, dan salah satu yang dibutuhkan di properti salah satunya adalah bagaimana nih menaikkan orang dari bawah ke atas. Pasti butuh namanya lift, dan juga gimana nih. Kita mau tanya, ada Pak Samuel. Halo Pak Samuel, halo, apa kabar? Pak Ruby. Iya, salam baik, kenal. salam kenal juga. Yes. Nah, Pak, saya mau tanya-tanya nih, gimana nih kisahnya bisa menekuni bisnis ini nih? Karena ini kan membawa orang ke atas dan bisa membawa orang ke bawah juga ya. Orang bilang bisnisnya naik turun. Naik turun. Bukan jatuh bangun ya. Naik turun. Naik turun. Nah, oke, sebelumnya kenalan dulu dong Pak Samuel. Silakan Pak Samuel. Iya. Nama saya Samuel Handoyo. Saya dari PT Wahana Indah Selaras Eltra SK atau disingkat PT WISE. Soalnya pengen menjadi orang yang wise. Yang wise, yang bijak. Iya. Nah, kalau dibilang perkenalan, sebetulnya saya ini backgroundnya itu bukan orang elektrik, tapi teknik sipil sebetulnya. Oke, teknik sipil. Tapi tahun 93 waktu bos saya itu ditawari untuk megang keagenan produk Shanghai Mitsubishi Elevator, itu cari-cari orang nggak ketemu, akhirnya dia tanya saya, Pak Samuel aja yang pegang deh. Ya, saya bilang ya oke aja, tapi saya nggak punya background tentang elevator. Saya perlu orang yang membantu saya. Nah, akhirnya kami ketemu dengan Pak Edi Triyono yang tadi partner saya sekarang ini. Yes. Jadi Pak Edi, beliau ini adalah teman saya, guru saya. Karena saya nggak tahu apa-apa tentang lift, Pak. Terus terang, tapi disuruh pegang lift. Iya, iya. Nah, itu awalnya. Yes. Kemudian terus terang waktu itu nggak mudah menjalankan menjalankan bisnis ini ya, karena masih baru dan kemudian juga ada embel-embel kata Shanghai-nya. Iya. Iya. Nah, waktu itu tuh tahun 90-an sekian itu sedang marak-maraknya itu mocin, motor Cina itu. Iya. Jadi kalau kita datang ke customer, wah ini produk Cina ini, dari China ya nggak? Iya. Motor Cina mereka ngeledeknya bahkan bukan orang naik motor naik orang gitu loh. Apalagi liftnya nih katanya. Apalagi liftnya. Jadi wah ya itu tantangan buat kami sih. Tapi terus terang memang kita dipecut lah dengan hal seperti itu ya. Yes. Apalagi sebetulnya kita juga percaya diri karena waktu tahun 94 kami ke pabriknya begitu luar biasa teknologinya. 94 tuh. Iya. 94. Wow. Kemudian juga ada nama Mitsubishi-nya. Ya, jadi sebetulnya ini adalah perusahaan di prinsipal kami ya, Shanghai Mitsubishi Elevator Company itu adalah perusahaan joint venture antara Mitsubishi Jepang, ada 48% dengan 52%-nya adalah gabungan dari beberapa ini, tapi sebetulnya itu pemerintah China lah sebetulnya. Jadi ini seperti BUMN. BUMN-nya China. China. Yes. Jadi kalau mau dibilang lift sekarang ini kan kalau kita bicara elevator, lift, eskalator, semua produknya dari China, dari Tiongkok. Padahal dulu yang pertama kali kamilah yang menjual produk dari China ini karena ada kata Shanghai Mitsubishi-nya. Ya. Nah itu dia. Jadi
kalau merek-merek lain itu menyebut, wah itu mah produk Cina katanya, Iya. tahu sendirilah produk Cina kayak apa Iya, gitu iya, ya. iya, Jadi iya. kita terus terang tertantang untuk menjual produk yang bahkan ada embel-embel kata Shanghai-nya Shanghai, yang notabene itu adalah kota di China kan. Betul betul. Nah itu dia. Jadi kita jalan. Nah ada hambatan atau apa ya kesulitan berikutnya waktu itu kita tidak bisa direct ke pabrik sebetulnya. Jadi pemerintah China sendiri kan baru membuka pasar ekspornya lah. Ya, jadi kita itu harus melewati satu trading company di China sendiri. Jadi kalau kita ada beli barang yang melewatin trading company tersebut baru ke pabrik. Iya. Itu kalau soal beli barangnya sih nggak ada masalah lah ya. Kalau ada masalah di teknis, itu yang menjadi kendala. Nah kebetulan Pak Edi Triyono itu kan ininya di teknis ya. Iya. Wah Pak Edi setengah mati, pusingnya minta ampun. Ini berarti related sama after sales-nya juga. Iya, after sales After sales, service. iya, iya. Bahkan kan kita jual unit, terus kan mesti dipasang. Iya, Pemasangannya sendiri kan kadang-kadang kan ada aja kan ketemu Iya, iya, sama iya, yang iya, nggak iya. klop lah segala Iya, iya. macam ya. Itu nggak bisa direct ke pabrik lewat trading company. Orang trading company kan namanya perusahaan trading, dia bukan orang teknik kan. Iya. Juga, waduh, jadi hambatannya sangat ini sekali lah. Jadi Ya. mesti adaptasi lagi nih. Iya, Gimana butuh belajar waktu, ya? Butuh waktu. butuh Iya. waktu untuk mengatasi hal-hal tersebut. Ya. Nah, itu sampai dengan sampai dengan mendekati tahun 2000 lah ya. Itu penjualan juga sulit sih. Terus terang kami nggak mudah menjual itu karena itu tadi Iya. kendala teknis kemudian juga dari China gitu-gitu kan. Iya. Nah, tapi tahun 2000 itu ada satu proyek di Mangga 2 yang butuh lift dan eskalator dalam jumlah yang cukup besar. Karena ini akhirnya kami ketemu dan bicara sama pabrik, kita bilang ini ada proyek besar, akhirnya pabrik juga dukung. Nah, Menyambut tapi baik tapi apa mau dikata, ownernya ini maunya ada spiral escalator. Eskalator yang melengkung gitu loh. Iya. Dan di dunia ini hanya Mitsubishi Jepang yang buat. Oh. Nah, jadi mau nggak mau akhirnya kami di JO kan dengan Mitsubishi yang benar-benar Mitsubishi yang ada di Indonesia ini Mitsubishi Jepang, lift eskalator. Iya, iya. Nah, tapi dari situlah kita juga dari JO itu kita sering meeting dengan orang Jepangnya, kemudian juga satu hal yang blessing in disguise lah ya. Mereka itu waktu setelah kita dapat kontrak, nah ownernya tuh minta garansi, kan karena itu JO ada yang disuplai dari Jepang dari iya. Shanghai dan dari Thailand. Dari tiga sumber pabriknya itu ya. Iya, iya. Dan ownernya kebetulan minta garansi letter of guarantee dari Mitsubishi Jepang bahwa semua ini kualitasnya sama. Nah, surat itu kan saya juga dapat. Iya, iya. Nah, akhirnya saya bisa kalau customer tanya atau kompetitor kita bilang, wah itu bukan Mitsubishi katanya. Oh, saya punya letternya loh. Jaminan ini iya. Ini bahkan grup besar beli dan digaranti semua dari Jepang gitu loh. Itu ya itu yang membuat kita juga percaya diri, customer kita juga makin percaya bahwa memang ini produk ini adalah betul produk Mitsubishi. Ya. Karena kita tahu Mitsubishi kalau ya bukan hanya di lift sih, saya kira produk brand Mitsubishi itu kan kualitasnya oke lah ya, cukup baik dan mumpuni ya. Nah itu kalau dibilang perkenalannya ya. Itu jadi momen langsung. Iya. Nah waktu itu terus terang saya kan masih kerja sama orang. Ya. Tahun berapa tuh Pak masih kerja? Itu saya kerja sebetulnya saya kerja di grup itu dari tahun 88 sampai akhirnya bos-bos saya itu memisahkan diri. Oke. Ya biasalah setelah lama mungkin dia ini ya. Sampai tahun 2000.
Sampai tahun 2000, akhirnya salah satu bos itu ngajak saya untuk join dengan dia. Jadi kita bikin satu perusahaan, kemudian keagenan Shanghai Mitsubishi ini dialihkan ke perusahaan tersebut. Sejak tahun 2000 ini? Sejak tahun 2000. Nah, setelah kebetulan juga kan proyek besar tadi yang saya bilang itu, yang tadi spiral yang ada itu ya? letternya itu. Iya. Nah, saya dapat itu dari tahun 2000 itu kita bisa boost penjualan dengan Dengan ini. bawa seperti itu kemana-mana juga. Ini. Iya. Iya. Nah, itu ya itu semua karena campur tangan Tuhan juga lah ya. Sama kita kerja dengan dengan semangat yang tinggi ya, dengan dedikasi yang tinggi, dengan tim kami juga yang yang ini ya. Terus terang waktu itu beberapa grup besar sudah ambil dari kami untuk ini ya. Iya. Ya saya masih di perusahaan lama ya. Iya. Nah, itu sampai dengan tahun 2010 saya ada di perusahaan itu, tapi karena ada konflik keluarga lah ya. Jadi akhirnya 2010 saya keluar dari perusahaan itu. Nah, saya keluar dari perusahaan itu, pabrik itu tahu kalau saya keluar. Nah, akhirnya saya diundang ke pabrik. Yes. Dia bilang, "Udahlah Samuel, you jalan aja sendiri." Ya. Nah, kita dukung lah. Ya, akhirnya sejak 2010 PT Wise ini didirikan sampai dengan hari ini. Dan Pak Edi Triyono itu partner dan guru saya itu memang udah bareng-bareng saya dari tahun 94 sampai dengan hari ini. Hari ini. Itu beliau itu. Iya. Ya, jadi kita sama-sama ditambah lagi satu teman saya yang kita partner bertiga. Kita dari 2010 sampai dengan sekarang kita di PT Wise ini. Ya. Nah, PT Wise ini saya itu punya kami lah ya punya visi ya, kita ingin menjadi perusahaan elevator yang nomor 1 di Indonesia. Jadi kalau orang berpikir tentang lift, dia pasti pikirnya PT Wise nih. PT Wise. Itu visi kami ya. Yes. Makanya kita juga bangun tim kita. Kita bukan hanya jual saja, tapi kita berlaku seperti konsultan lah ke customer kita. Ya, jadi kita bukan melulu cuma jual tok ya, tapi kadang-kadang kan customer kan nggak tahu, dia pengen punya lift, apalagi yang kalau rumah tinggal segala macam. Kalau proyek gede sih dia pasti pakai konsultan lah. Ya, tapi kalau rumah tinggal gitu kan nggak ada konsultannya. Saya mau beli lift. Nah, kita kan mesti juga membimbing dia, memberikan konsultasi seperti apa sih yang dibutuhkan sebelum beli lift dan juga nanti sesudahnya. Gitu ya. Sebelumnya juga ada di Jadi kita care sampai ke sana gitu loh. Jadi apalagi setelah after sales service-nya juga kita sangat sangat menjaga itulah kualitas kami ya, kemudian juga service kami lah. Ya. Ada cerita begini. Gimana, Pak? Ada cerita owner grup besar juga, orang properti juga. Iya. Jadi dia sebenarnya sering beli lift dan eskalator. Tapi dia mau bangun rumah, dia panggil saya, "Samuel, yuk datang sini," katanya. "Saya mau beli lift buat rumah saya. Tapi saya mau yang gede," katanya, dia bilang. Ya dia banyak duit sih, boleh aja dia beli gede kan ya nggak? Iya. Saya tanya, "Pak, Bapak beli yang gede tujuannya buat apa?" Iya. "Buat naikin barang-barang," katanya. Misalnya meja lah, tempat tidur, ya nggak, brankas gitu. Lah saya tanya, "Bapak naikin barang gede itu tiap hari nggak ke atas?" Iya nggak? Iya. Karena kalau Bapak beli lift yang gede, satu space-nya makan tempat. Iya. Terus yang pasti kan lebih mahal. Iya. Listriknya lebih boros. Betul. Ya, karena ya kalau kita bicara fungsinya, kegunaannya, kalau memang buat barang besar kan nggak apa-apa boros, karena memang fungsinya begitu. Yes. Lah, sekarang kalau Bapak cuma naikin ranjang waktu Bapak beli ranjang,
Iya nggak? Naikin brankas waktu beli brankas. Naikin furniture waktu beli furniture, suruh tukang furniture sama tukang ini aja yang naikin. Ngapain Bapak nyiapin lift yang gede? Akhirnya dia dengar, ya udah deh kalau gitu gimana? Ya, tapi gue nggak mau yang kecil ya katanya. Kalau yang kecil itu dia mungkin takut itu ya ruangan sempit itu kan mungkin apa tuh istilahnya? Fobia ya. Jadi dia bilang yang cukup ini ya sudah kita ini ya itu antara lain lah kita memberikan input-input yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau soal dia mau beli gede kita lebih seneng bikin mahal harganya. Iya ini nih jadi ada prinsip-prinsip yang bagus ya. Nah sebenarnya kalau tipe-tipe yang ditawarkan dari PT Wise ini apa aja nih tipe-tipe dari lift ini? Lift ya. Jadi lift itu sebetulnya tipenya ya nggak terlalu banyak sih ya. Karena itu perkembangan teknologi dan sebagainya itu kalau dulu kan lift selalu namanya lift konvensional itu ada ruang mesin di atas. Tapi kemudian kan ada yang mesin roomless. Nah, mesin roomless itu sendiri kan ada plus minus lah dibandingkan dengan yang pakai ruang mesin. Cuman mesin roomless ini kan terbatas untuk ketinggian untuk melayani ketinggian tertentu. Maksimal berapa tuh, Pak? Roomless ya? Roomless ini bisa 80-an meter ya. 80 meter dengan kapasitasnya sudah bisa besar sekarang ya, sudah bisa mencapai 2 ton kali ya. Roomless ini jadi tidak ada ruang mesin di atas. Ada ruang mesin di atasnya itu ya? Jadi mesinnya ditaruh di dalam shaft-nya. Shaft-nya itu letaknya di bawah atau di mana? Kan shaft itu dari bawah sampai atas berbentuk lorong gitu kan. Oh, taruh di situ? Iya, jadi lift itu kan jalan di dalam lorong kan. Oh iya. Lorong itu kita sebut shaft. Jadi kalau roomless tadi kita bisa di atasnya bisa kaca, bisa lihat ke atas juga dong? Enggak sih. Enggak juga. Kalau roomless itu mesinnya itu, jadi gini, kalau yang konvensional kan setelah lantai paling atas kita masih butuh lagi seperti space lagi kan, space Pak? lagi, kamar lagi lah, kamar mesin di atas itu yang kadang-kadang kan karena keterbatasan ketinggian misalnya ya karena di situ mungkin airport lah atau apa 80 meter. Kemudian mau dipakai untuk common area di atas sekali karena mungkin ada taman lah ada apa ya jadi ada diciptakan yang mesin roomless ini. Nah tapi mesin roomless ini ya teknologi lah ya jadi lebih compact lah secara ini dibandingkan dengan yang konvensional. Tapi speednya juga terbatas. Jadi kalau gedung itu tinggi sekali seperti Bapak lihat itu Shanghai Tower itu Mitsubishi itu nggak mungkin pakai mesin roomless kan. Itu tinggi berapa tuh Pak? Itu 632 meter kalau 632 meter. 632 meter. Iya, itu Shanghai Tower ya. Dan itu adalah lift tercepat di dunia yang disuplai oleh Mitsubishi. Jadi kecepatannya itu salah satu gedung tertinggi dong Pak? Gitu. Iya, itu kecepatan liftnya itu kira-kira 74 km per jam loh. Bus naik ke atas gitu. Nah, itu lift sebetulnya secara umum tuh ada lift hidrolik, lift yang dengan ruang mesin, lift tanpa ruang mesin. Tapi yang hidrolik kami tidak menjual, yang dengan ruang mesin dan tanpa ruang mesin. Nah, itu tipe basicnya secara inilah ya. Kalau tipe-tipe lainnya nanti ada lagi dibagi kapasitasnya Pak. Iya. Jadi lift itu kan tergantung kapasitas, tergantung kecepatan, tergantung ketinggian lantai yang dilayani gitu loh. Jadi kalau semakin tinggi, ya semakin dibutuhkan lift yang lebih cepat. Karena ada ketentuan internasional. Kalau terjadi kebakaran, lift itu harus sampai di bawah dalam waktu paling lambat 1 menit. Jadi kalau kita punya gedung itu katakan 500 meter, ya speednya harus dihitung supaya dalam 1 menit lift itu sudah sampai di bawah. Jadi kita nggak bisa main, gedungnya tinggi, liftnya yang lambat aja gitu nggak bisa. Ya ada ketentuan internasional. Nah, tadi kan dari tipe-tipe itu tuh Pak, berarti Bapak juga tadi ada untuk
gedung-gedung tinggi, ada juga melayani rumah. Betul. Rumah juga bisa ya. Iya. Nah, sekarang lebih banyak yang mana nih, Pak? Ya, terus terang di masa pandemi ini, sebelum pandemi sih proyek apartemen, office itu banyak ya, terutama apartemen lah ya. Tapi di masa pandemi ini kan selain karena pandeminya ya ekonomi juga ikut-ikutan ke ini ya. Market berubah nggak nih, Pak? Ya, market terus terang agak berubah, orang lebih jadi work from home. Iya, iya. Mereka lebih banyak tinggal di rumah dan karena mungkin di rumah terus ya kadang-kadang kan kalau rumahnya sudah 3 lantai itu butuh lift juga. Selain kan gaya hidup orang sekarang kan juga rumahnya ada lift gitu kan. Ya saya kira memang kebutuhan lift, home lift itu juga sekarang makin jadi meningkat. Iya, meningkat. Dan memang semenjak 2 tahun ini Shanghai Mitsubishi juga sudah melaunch produk home elevator yang memang namanya Villa Elevator, home elevator. Villa Elevator. Ya, itu dengan tipenya namanya Leon. Jadi dia memang untuk home lift. Karena home lift itu biasanya gini, kalau rumah itu kan yang mau pakai lift itu belum tentu rumah itu rumah baru. Kadang-kadang kan rumah yang sudah ada. Iya. Cuman dia mau tambahkan lift. Ya, jadi waktu bisa digali ya bisa. Waktu karena lift itu kan kita butuh pit di paling bawah itu. Pit itu kayak sumuran lah katakan gitu ya. Itu berapa meter, Pak? Yang paling ini sendiri sebetulnya sekitar 1,5 meter. Ya. Cuman kan kalau kita gali 1,5 meter sudah ketemu fondasi kalau rumah tinggal biasa. Iya. Nah, jadi ada home elevator itu yang pitnya itu hanya 35 cm, paling ini ya 40 cm sudah ini. Udah bisa ya, Pak? Sudah ya? bisa. 40 cm gali. Dari dasar ini gali. Ya, dari lantai paling bawah itu diturunin 40 cm buat jadi buat pitnya itu ya. Ya, itu home lift sudah seperti itu ininya. Nah, kalau kemudian kan ya berarti mesti bongkar semua kan, Pak? Iya. Itu di riset dulu atau gimana? Bagaimana, Pak? Oh iya, pasti kita riset, kita datang, kita survei. Nah, biasanya ada pengalaman beberapa di Pantai Indah Kapuk itu, rumah sudah jadi. Kita cari-cari, wah kalau bongkar yang dalam ini kan juga sayang juga ya. Dalamnya kan udah bagus. Ya, saya tanya, tante kebutuhannya buat apa? Ya buat saya nggak kuat naik, saya mau naik ke kamar saya gitu kan. Kebetulan kamar dia itu depannya itu ada semacam balkon, ya kayak teras gitu ya. Nah, ada di bawahnya itu taman. Kalau ini kita bangun di sini boleh nggak nih, kita bilang gitu kan. Ya, jadi dibikin rumah lift yang memang ada di luar ini. Jadi bagus juga ya. Atau ya memang kondisinya bisa di dalam sehingga mungkin mengorbankan apa yang harus dibongkar. Tetap ya, atapnya dibongkar sampai terus. Ada yang perlu dibongkar, ada yang enggak. Tapi kalau tadi yang di luar itu nggak perlu. Tinggal nambah. Karena dia nambah sendiri kan, maksudnya stand alone kan. Iya. Cuma nempel aja. Nah, Pak, menurut Pak Samuel sendiri, pengalaman dari Pak Samuel ini kurang lebih yang rumah-rumah biasa minimal berapa sih, Pak, untuk pemakaian home lift ini, Pak? Home lift ini, karena kita butuh space untuk shaftnya itu kan paling tidak sekitar dalamnya bersih sekitar 1,5 kali 1,5 meter. Ya, jadi kalau kayak ruko begini ini sebetulnya masih bisa. Masih bisa ya, lebar 5, lebar 4,5 kali. Bisa. Masih bisa ya, bisa. Pak. Asal strukturnya memungkinkan dan tidak terganggu ya. Oh, asal strukturnya. Iya, struktur sipilnya ya. Jangan kita bongkar di situ kan ada yang mengganggu itu ya nggak ini. Mesti diperkuat dulu ya. Tapi kalau ruko gitu bisa lah. Rata-rata bisa ruko. Ruko bisa ya? Iya. Jadi kalau ruko kan cuma lebar 4 meter kali 12 meter gitu ya bisa. Iya. Tadi Bapak bilang ya, berarti banyak saat ini banyak ruko, rumah juga yang lebih ke home lift tadi. Home lift, iya. Wow. Nah, kalau kedepannya nih Pak, Bapak melihat bagaimana nih, apa teknologi yang akan ada nih Pak? Teknologinya ya. Iya, sekarang ini lift sendiri kan sudah berkembang sedemikian rupa.
contohnya ya di masa pandemi ini kan Adaptasi tadi ya. Iya, satu liftnya itu ditambahin air purifier. Oh, Iya, air purifiernya supaya kan lebih, udaranya lebih higienis higienis ya. Bukan disinfektan ya Pak. Bukan disinfektan. Terus tombolnya itu juga pakai yang touchless ya. Itu dari pabrik sudah bisa ada yang ini. Kemudian bahkan sekarang ini sudah bisa dikontrol dengan handphone. Jadi kalau pakai aplikasi gitu Pak. Iya, jadi kita mau misalnya kalau orang yang sudah pakai kursi roda atau yang ini udah dipanggil liftnya datang buka dulu gitu. Oh, wow, itu ya. Teknologi yang membantu kehidupan manusia. Iya. Jadi bahkan kalau saya percayalah kalau ada trouble atau apa dia juga sudah bisa connect ke ini mungkin ya bisa ngasih tahu kalau ada trouble ada problem atau stuck atau apa gitu ya Pak. Oke. Itu bukan hal yang sulit lah sekarang ini. Yes. Wow, mantap sekali nih Pak. Dan akhirnya di masa pandemi ini jadi banyak orang yang di rumah dan butuh lift. Butuh lift, ya. Keren. Nah Pak, Bapak kan ini fokus banget nih Pak di dunia ini kan, di dunia yang tadi ya naik turun, bisnis naik turun ya. Kadang bisnis juga bisa naik turun. Nah, apa nih kunci suksesnya dari Pak Samuel? Kalau saya lihat nih dari perawakan Pak Samuel sabar banget nih. Ketemu Pak Samuel adem. Iya. Kalau saya percaya tangan Tuhan yang bekerja membantu kita ya. Ini ceritanya nih ya di masa pandemi ya. Iya. Masa pandemi itu kalau kita hitung secara logika dan hitung-hitungan accounting lah segala macam. Anak saya bahkan bilang, waduh ini kita mesti kurangi karyawan, mesti potong gaji gitu kan, karena kan nggak ada penjualan kan turun drastis ya. Tapi saya percaya, kebetulan saya Kristen, saya seperti ada yang membisikkan gitu loh di dalam dari dalam ini ya. Jangan kurangi karyawan, jangan potong gaji gitu loh. Kalau mau potong gaji pun potong gaji direksi aja. Karyawan jangan. Nah itu, jadi kita juga iman itu saya kira penting ya. Di samping kita juga gigih lah, persisten saya kira ya. Kita harus kerja dengan profesional ya. Jadi kita jual produk yang memang bagus, kita layani juga servis yang bagus. Nah, saya kira itu yang bisa menjadi customer tuh jadi dari mulut ke mulut. Biasanya gitu juga dari mulut. Ada proyek yang lain yang kebetulan juga memang grup properti besar gitu, mereka juga udah keliling-keliling setelah beli kita, waduh Samuel nih gini, akhirnya dibeli yang lain, sangat misi-misi gini, tapi akhirnya balik lagi ke Pak Samuel ya, PT Wise. Yes. Wow, thank you so much nih Pak. Saya udah sharing. Sukses buat Pak Samuel. Sama-sama, terima kasih. Buat rekan-rekan direksi PT Wise. Terima kasih udah menginspirasi. Nah, buat teman-teman yang mungkin butuh lift nih, buat di rumahnya, di kantor, di pabrik juga bisa, dan dimanapun ya kan, antum bisa hubungi nih PT Wise, ya kan, karena ada B2B, ada B2C juga. Betul. Ya Pak. Yes. Nah, sekali lagi terima kasih telah menyaksikan program ini. Sampai jumpa di next episode di Rahasia Investasi Sukses. Nah, mungkin teman-teman ingin apa yang lagi pengen diulas, boleh tulis di komen juga, siapa tahu bisa membantu teman-teman. Nah, semoga video ini bisa menjelaskan teman-teman tentang fungsi lift dan juga bisa memilih nih apa dan juga bagaimana. Sampai jumpa di next episode Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Bye-bye. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!